Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Putu Tamidewi, spesialis radiologi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kasus-kasus yang dapat ditemui pada USG payudara. Yang pertama adalah tentang tumor. Sebelum memulai video tutorial kali ini, jangan lupa diisi dulu ya link pretestnya yang ada di bawah ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang tumor pada payudara. Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita refresh dulu tentang BI-RADS leksikon. Jadi, pada kasus-kasus tumor payudara, ada suatu sistem risk stratification dari malignansi pada tumor payudara, di mana di sini kita menggunakan BI-RADS categorical. Untuk BI-RADS sendiri ada 0 sampai dengan 6, di mana BI-RADS 0 artinya adalah hasil pemeriksaan tersebut belum dapat konklusif dan masih dibutuhkan pemeriksaan lanjutan lagi untuk menunjangnya. Sedangkan untuk BI-RADS 1 adalah temuan USG payudara yang tidak ditemukan adanya lesi atau USG payudara yang normal. Untuk BI-RADS 2 itu adalah temuan USG payudara dengan lesi yang karakteristiknya benign atau jinak. Sedangkan untuk BI-RADS 3 itu adalah lesi-lesi yang sifatnya indeterminate. Sedangkan untuk BI-RADS kategorikal 4 itu adalah lesi-lesi yang memiliki kemungkinan menjadi kanker itu antara 2 sampai 95%. Dan untuk lesi-lesi yang sangat mencurigakan malignan itu adalah pada BI-RADS kategori 5, di mana tingkat kemungkinan kansernya itu adalah lebih dari 95%. Sedangkan BI-RADS kategori 6 adalah lesi-lesi yang sudah terbukti atau sudah proven secara histopatologi. Lalu bagaimana kita membedakan apakah lesi tersebut mengarah ke jinak atau ke malignan? Tentunya pada saat pemeriksaan kita akan menemukan lesi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan dengan baik dan dilaporkan dalam ekspertise, serta menjadi pertimbangan kita dalam menentukan tingkat kemungkinan malignansinya ataupun kategori BI-RADS-nya. Yang pertama, dari bentuk lesinya. Dari bentuk lesi kita bisa bedakan lesi tersebut bentuknya bulatkah, ataukah oval, atau bentuk yang irregular. Nah, kalau bentuknya itu irregular, biasanya lebih mengarah ke suatu yang suspicious, lebih malignan. Selanjutnya, yaitu kita perhatikan lagi dari orientasi lesinya. Ada dua jenis orientasi lesi, di mana dia bisa bentuknya itu paralel ataupun non-paralel. Kemudian, kita bisa evaluasi lagi batas lesinya. Batas lesi itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang circumscribe atau berbatas tegas, ada yang non-circumscribe atau batasnya tidak tegas. Lesi-lesi yang berbatas tidak tegas itu cenderung kategorikan dalam kondisi malignan. Lesi-lesi yang non-circumscribe di sini antara lain contohnya adalah lesi yang batasnya indistinct atau tidak tegas, kemudian lesi yang batasnya itu angular, ataupun spiculated, ataupun microlobulated. Kemudian kita evaluasi juga area tepi dari lesinya. Apakah dia ada batas yang abrupt dengan jaringan sekitar, ataukah dia memiliki peripheral halo. Selanjutnya yang perlu dilaporkan lagi adalah ekogenitas dari lesi. Lesi ada yang sifatnya anechoic, ada yang sifatnya hipoechoic terhadap jaringan sekitarnya, ada yang sifatnya hiperechoic, ataupun ada juga yang ekogenitasnya sangat heterogen. Lesi-lesi yang anechoic itu adalah lesi-lesi yang sifatnya kistik, sementara yang hipoechoic ataupun yang hiperechoic ataupun yang heterogen kemungkinan itu ada komponen padatnya. Selain itu, kita juga bisa mengevaluasi posterior akustik dari lesi tersebut. Jadi, ada lesi yang memiliki posterior acoustic enhancement atau area yang lebih terang di bagian posteriornya. Ada juga yang memiliki posterior acoustic shadow atau area yang lebih gelap di posteriornya. Hal tersebut terjadi karena misalnya
Lesi-lesi yang padat tersebut memantulkan gelombang ultrasound secara sepenuhnya sehingga tidak terbentuk bayangan gambar di sisi posteriornya. Selain dari karakteristik lesinya sendiri, kita juga harus melihat jaringan lunak di sekitar lesi. Apakah ada tanda edema, ataukah ada tanda distorsi pada jaringan di sekitarnya, ataukah mungkin skin retraction ataupun fibrotik yang biasanya ditemukan misalkan saja tuh pada daerah-daerah scar pasca operasi. Apakah ada gambaran kalsifikasi baik itu di intralesi ataupun di sekitaran lesi atau di parenkim yang jauh dari lesi tersebut. Kemudian jangan lupa untuk selalu memeriksa bagaimana vaskularisasi dari lesi tersebut. Apakah ada peningkatan vaskularisasi di intralesi ataupun di tepi lesi. Baik, take home message dari kuliah kita kali ini adalah saat kita melakukan pemeriksaan, maka evaluasilah dengan baik fitur-fitur yang ada pada lesi tersebut. Kemudian, dalam menentukan risk malignansinya, kita harus melihat secara keseluruhan, tidak bergantung hanya pada satu dari temuan lesi tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kuis interaktif. Silahkan Anda coba jawab bagaimana karakteristik lesi-lesi berikut. Soal yang pertama sebagai berikut. Nah, selanjutnya soal yang kedua sebagai berikut. Baik, demikianlah video tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa isi link post-testnya ya yang berikut ini. Terima kasih.